Kami mahasiswa pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan belajar tentang representasi graf. Materi yang akan kita bahas adalah matriks ketetanggaan, matriks bersisian, dan senarai ketetanggaan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Siti Sundari, Yasmin Husna, dan Fani Afiola. Pertama, kita akan membahas tentang matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. Matriks ketetanggaan adalah matriks dengan ordo n kali n yang memperhatikan ketetanggaan tiap simpulnya. Matriks A dengan baris I kolom J bernilai 1 jika simpul I dan J bertetangga dan bernilai 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Contohnya, pada graf A adalah graf sederhana dengan 4 simpul, maka matriksnya akan berordo 4 kali 4, di mana simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Maka pada baris 1 kolom 2 dan baris 1 kolom 3 akan bernilai 1. Sedangkan untuk baris 1 kolom 1 dan baris 1 kolom 4 bernilai 0 karena tidak bertetangga. Kita perhatikan simpul 2. Simpul 2 bertetangga dengan simpul 1, 3, dan 4. Maka pada matriks kita tuliskan baris kedua kolom 1, lalu baris 2 kolom 3 dan baris 2 kolom 4 bernilai 1, sedangkan untuk baris 2 kolom 2 bernilai 0 karena tidak bertetangga. Selanjutnya kita perhatikan graf B. Graf B adalah graf dengan 5 simpul yang memiliki simpul anting-anting dan simpul terpencil. Maka dalam matriksnya akan berordo 5 kali 5. Kita perhatikan simpul 2. Simpul 2 bertetangga dengan simpul 1 dan simpul 3. Maka dalam matriksnya kita tuliskan pada baris kedua kolom 1 dan baris 2 kolom 3 bernilai 1. Dan untuk baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 4, dan baris 2 kolom 5 bernilai 0 karena tidak bertetangga. Kita perhatikan lagi simpul anting-anting, yaitu simpul 4. Simpul 4 bertetangga dengan simpul 3. Maka di dalam matriks kita tuliskan pada baris keempat kolom ketiga bernilai 1, dan untuk baris keempat kolom lainnya bernilai 0. Kita perhatikan lagi simpul 5. Simpul 5 adalah simpul terpencil yang tidak memiliki tetangga. Maka pada matriks kita tuliskan nilainya 0 semua. Kita lihat lagi graf C, yaitu graf ganda berarah. Pada graf berarah, arahnya harus kita perhatikan, di mana jika simpul mengarah ke simpul lainnya maka bernilai 1, namun jika simpul tersebut tidak mengarah ke simpul lainnya melainkan mengarah ke simpul itu sendiri maka bernilai 0. Kita perhatikan simpul 1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Namun simpul 1 hanya mengarah ke simpul 2. Maka pada baris 1 kolom 2 bernilai 1. Dan untuk baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 3, dan baris 1 kolom 4 bernilai 0. Kita lihat simpul 2. Simpul 2 bertetangga dengan simpul 1, 3, dan 4. Dan simpul 2 mengarah ke simpul 1, simpul 3, dan simpul 4. Maka pada matriksnya kita tuliskan baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 3, dan baris 2 kolom 4 bernilai 1. Sedangkan untuk baris 2 kolom 2 bernilai 0.
Selanjutnya, matriks ketetanggaan untuk graf berbobot. Pada kasus ini yang harus kita perhatikan adalah bobotnya. Jika matriks tersebut bertetangga, maka yang kita tuliskan hal yang perlu kita perhatikan adalah bobotnya. Jika simbol tersebut bertetangga, maka yang harus kita tuliskan dalam matriksnya adalah bobotnya. Sedangkan jika simbol tersebut tidak bertetangga, maka harus kita tuliskan dengan lambang infinity. Kita perhatikan simpul A bertetangga dengan simpul B dan simpul E, di mana simpul A bertetangga dengan simpul B dengan bobot 12, maka kita tuliskan baris A kolom B 12, dan simpul A bertetangga dengan simpul E dengan bobot 10, maka pada matriks kita tuliskan simpul A dan simpul E bernilai 10. Dan untuk yang lainnya kita tandai dengan lambang infinity. Selanjutnya kita lihat simpul D. Simpul D bertetangga dengan simpul C, B, dan E, di mana simpul D bertetangga dengan simpul C dengan nilai 14, maka baris D kolom C 14, dan simpul D bertetangga dengan simpul B dengan bobot 11, maka baris D kolom B bernilai 11, dan simpul D bertetangga dengan simpul E dengan bobot 15, maka baris D kolom E bernilai 15. Dan untuk simpul A dan simpul D tidak bertetangga, maka kita berikan lambang infinity pada baris D kolom A dan pada baris D kolom D. Yang selanjutnya adalah matriks persisian atau insidensi matriks. Matriks bersisian yaitu berhubungan dengan simpul dan sisi, di mana di dalam matriksnya akan berordo n kali m. N untuk simpul dan m untuk sisi. Matriks A dengan baris I kolom J bernilai 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J, dan bernilai 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Pada contoh, kita perhatikan graf tersebut terdiri atas 4 simpul dan 5 sisi, di mana pada barisnya kita tuliskan 4 dan pada sisinya kita tuliskan sebagai kolom, di mana simpul 1 bersisian dengan sisi E1, E2, dan E4. Maka baris 1 E1 bernilai 1, baris 1 E2 bernilai 1, baris 1 E4 bernilai 1, sedangkan untuk yang tidak bersisian yaitu baris 1 E3 bernilai 0, baris 1 E5 bernilai 0. Begitu selanjutnya. Selanjutnya untuk graf berarah dengan baris I kolom J akan bernilai 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J dan I ke arah J, bernilai negatif 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J dan menuju simpul I, bernilai 0 jika simpul I tidak bersisian dengan simpul J. Mari kita perhatikan contohnya. Kita lihat graf berikut, yaitu graf dengan 6 simpul dan 7 sisi. Kita perhatikan simpul V1. V1 bersisian dengan E6 dan E4. Namun V1 menerima dari E4, maka pada baris V1 kolom E4 bernilai negatif 1, dan pada baris V1 kolom E6 bernilai 1. Kita lihat lagi simpul V4. V4 bersisian dengan E1, E2, E4, dan E5.
Namun, simpul V4 menerima dari E1 dan E5. Maka, baris V4 kolom E1 bernilai negatif 1, baris V4 kolom E5 bernilai negatif 1. Dan untuk baris V4 kolom E2 dan kolom E4 bernilai 1 karena simpul I ke arah J. Yang selanjutnya adalah senarai ketetanggaan atau adjacency list. Konsep yang dipakai pada senarai ketetanggaan sama seperti matriks ketetanggaan. Yang membedakan hanyalah penulisannya. Pada senarai ketetanggaan, kita menuliskan dengan dua cara, yaitu dengan tabel dan dengan list. Pada gambar berikut adalah contoh senarai ketetanggaan dengan tabel. Kita perhatikan graf A dengan 4 simpul, maka kita tuliskan simpulnya 1, 2, 3, 4 dan kita buat kolom selanjutnya yaitu simpul tetangga. Simpul tetangganya untuk simpul 1 adalah simpul 2 dan simpul 3. Simpul 2 bertetangga dengan simpul 1, 3, 4, maka kita tuliskan. Selanjutnya kita perhatikan graf C. Graf C adalah graf ganda berarah. Pada hal ini arahnya perlu kita perhatikan. Maka dalam tabel tertulis simpul dan simpul terminal. Untuk simpul kita tuliskan 1, 2, 3, 4 dan simpul terminalnya sesuai dengan arah. Kita perhatikan pada simpul 1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Namun, simpul 1 hanya berterminal ke simpul 2. Maka, simpul terminalnya adalah 2. Kita lihat lagi simpul 2. Simpul 2 bertetangga dengan simpul 1, 3, dan 4. Dan simpul-simpul tersebut mengarah ke simpul 1, 3, dan 4. Maka, simpul terminalnya adalah 1, 3, 4. Yang selanjutnya, senarai ketetanggaan dengan bentuk list. Terdapat 5 simpul, maka kita tuliskan simpul 1, 2, 3, 4, 5. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 5, maka kita tuliskan simpul 1 bertetangga dengan 2, bertetangga dengan 5, selesai. Tanda selesai kita lambangkan dengan garis miring. Selanjutnya, simpul 2 bertetangga dengan simpul 1, 3, 4, 5, maka kita tuliskan simpul 2 bertetangga dengan simpul 1, bertetangga dengan simpul 5, bertetangga dengan simpul 3, bertetangga dengan simpul 4, selesai. Yang selanjutnya adalah graf berarah dengan 6 simpul. Hal yang harus kita perhatikan pada graf berarah adalah arahnya, di mana simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, namun simpul 1 hanya mengarah ke simpul 2. Maka pada listnya kita tuliskan simpul 1 bertetangga dengan simpul 2, selesai. Selanjutnya kita lihat lagi simpul 3. Simpul 3 bertetangga dengan simpul 1, 5, dan 2. Maka kita tuliskan 3 bertetangga dengan simpul 1, bertetangga dengan simpul 2, bertetangga dengan simpul 5, selesai. Kita perhatikan lagi simpul 6. Simpul 6 bertetangga dengan simpul 4 dan 5. Namun simpul 6 tidak mengarah ke simpul manapun. Maka simpul 6 hanya selesai. Tidak ada tetangga karena pada kasus ini yang harus kita perhatikan adalah arahnya. Yang selanjutnya adalah graf berarah dengan bobot. Maka kotaknya harus kita tambahkan untuk menuliskan bobotnya. Simpul 0 bertetangga dengan simpul 1 dan simpul 2, di mana simpul 0 bertetangga dengan simpul 1 berbobot 3, bertetangga dengan simpul 2 berbobot 5, selesai. Selanjutnya, simpul 5. Simpul 5 bertetangga dengan simpul 3 dan 4, namun simpul 5 tidak mengarah ke simpul manapun.
maka simpul 5 selesai. Soal, kita latihan soal. Soal yang pertama, jelaskan dengan bahasamu sendiri mengenai matriks ketetanggaan dan berikan contohnya dengan graf 4 simpul. Penyelesaiannya, matriks ketetanggaan adalah matriks bujur sangkar yang berukuran n kali n, di mana untuk baris dan kolom dilihat dari jumlah simpulnya dan hanya bertetangga dengan titik dan akan bernilai 1. Contohnya, terdapat graf dengan 4 simpul, maka matriksnya akan berordo 4 kali 4, di mana simpul 1 bertetangga dengan simpul 4 dan 2, maka pada baris 1 kolom 2 dan baris 1 kolom 4 akan bernilai 1. Dan untuk baris 1 kolom 1 dan kolom 3 bernilai 0. Kita lihat lagi simpul 4. Simpul 4 bertetangga dengan simpul 1, 2, dan 3. Maka pada baris 4 kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 bernilai 1, sedangkan untuk baris 4 kolom 4 bernilai 0. Selanjutnya soal nomor 2, jelaskan dengan bahasamu sendiri mengenai matriks bersisian dan berikan contohnya dengan graf 4 simpul. Matriks bersisian adalah kebersisian simpul dengan sisi atau garis dan matriks bujur sangkar yang berukuran n kali n, di mana n sebagai simpul dan m sebagai sisi. Dan apabila simpul bersisian dengan sisi, maka akan bernilai 1. Contohnya, terdapat 4 simpul dan 5 sisi, maka barisnya 1, 2, 3, 4 dan kolomnya E1, E2, E3, E4, E5. Maka karena simpul 1 bersisian dengan E1, E2, dan E4, maka baris 1, E1, kolom E1, kolom E2, kolom E4 bernilai 1. Sedangkan karena simpul 1 tidak bersisian dengan sisi E3 dan E5, maka pada baris 1, kolom E3, kolom E5 bernilai 0. Soal ketiga, jelaskan dengan bahasamu sendiri mengenai senarai ketetanggaan dan berikan contohnya dengan graf 4 simpul. Senarai ketetanggaan adalah tampilan graf menumerasi simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf. Contohnya, terdapat graf 4 simpul, maka dapat kita tuliskan dalam tabel, yaitu ada simpul dan simpul tetangga. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 4. Simpul 2 bertetangga dengan simpul 1, 3, dan 4. Soal keempat, berdasarkan gambar di samping, buatlah matriks ketetanggaan dan senarai ketetanggaan. Pada konsepnya, matriks ketetanggaan dan senarai ketetanggaan adalah sama, hanya penulisannya yang berbeda. Jika matriks ketetanggaan kita menggunakan matriks dengan ordo n kali n, senarai ketetanggaan kita menggunakan tabel. Kita perhatikan pada matriks ketetanggaan untuk simpul A bertetangga dengan B dan D. Maka pada baris A kolom B dan kolom D bernilai 1, dan untuk baris A kolom lainnya bernilai 0 karena tidak bertetangga. Kita perhatikan lagi simpul D. Simpul D bertetangga dengan simpul A, simpul C, dan simpul E. Maka pada senarai ketetanggaannya kita tuliskan simpul tetangganya adalah ACE. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mario Teguh. Sekian pemaparan materi representasi graf. Terima kasih sudah menyimak materi kali ini. Semoga bermanfaat. Diskusi di kolom komentar yuk.